Yehuda yang mendapat hak kesulungan. Ketika kita membaca bagian akhir Kejadian, biasanya kurang memperhatikan kehidupan Yehuda karena terpesona pada cerita Yusuf. Cerita Yusuf dimulai dari Kejadian pasal 37 sampai pasal 50. Tetapi di tengah cerita Yusuf dalam pasal 37, tiba-tiba cerita Yehuda terselip. Penyambungannya aneh. Tetapi jika melihat keseluruhan peristiwa dengan teliti, kita mengetahui ada alasan yang pantas. Dasar penyebab mengapa keluarga Yakub kurang damai adalah karena Yakub memiliki 4 istri. Ditambah lagi Yakub selalu di dekat Rahel karena kecantikannya dan hal itu membuat rumah tangganya kurang tentram. Akhirnya Rahel meninggal dunia ketika bersalin Benyamin. Setelah Rahel mati, Yakub semakin tercurah kepada Yusuf dan Benyamin. Maka anak-anaknya yang lain tidak ramah terhadap Yusuf dan Benyamin. Dalam suasana seperti ini, Yusuf dan Benyamin bertumbuh dalam kebencian. Suatu hari Yakub menyuruh Yusuf pergi ke tempat pemeliharaan domba kakak-kakaknya. Mungkin perintahnya mengantarkan makanan dan melihat apakah kakak-kakaknya memelihara domba-domba dengan baik. Kakak-kakaknya berpikir bahwa kedatangan Yusuf itu adalah untuk melaporkan sikap dan tindak tanduk mereka kepada ayah mereka. Maka saudara-saudaranya yang membenci dia ingin membunuhnya. Jadi ia dilemparkan ke dalam sumur. Karena Ruben tidak setuju dia dibunuh, maka ia dijual kepada saudagar-saudagar Mesir. Pada saat itu Ruben tidak setuju. Tetapi karena usulan Yehuda, maka mereka menjual adik mereka. Kemudian mereka mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah kambing dan dibawanya kepada Yakub ayah mereka. Yakub yang melihat jubah Yusuf pingsan, tidak mau makan dan tidak mau minum. Berkabung terus ingin turun ke dunia orang mati saja. Saudara-saudaranya menjual Yusuf dan mendustai ayah mereka. Dengan itu Yakub kehilangan arti hidupnya. Yehuda yang mengusulkan untuk menjual Yusuf, hatinya susah sekali menyaksikan ayahnya yang berkabung terus. Akhirnya ia meninggalkan ayahnya. Masalah ini terlihat dalam Kejadian pasal 38. Dalam Kejadian 38 tertulis, pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan yang bernama Sua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan anak-anak laki-laki. Dia melahirkan Onan, dan Sela. Sepertinya Yehuda tidak menikah secara resmi. Tertulis di Alkitab, pernikahan itu belum direstui oleh saudara-saudara atau ayahnya, tetapi dia mengambil seorang perempuan dan bersetubuh dengan dia. Dalam Alkitab bahasa Korea, dia mengambil perempuan itu. Dalam bahasa Alkitab Inggris, he took her. Dalam bahasa Indonesia, Yehuda kawin dengan perempuan itu. Setelah menjadi dewasa, Yehuda mengawinkan dia. Anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Kepada orang yang telah diberkati Tuhan Allah, biasanya lahir anak yang baik dan indah. Sebaliknya kepada orang yang kurang diberkati Tuhan Allah, lahir anak yang jahat dan menjadi kekhawatiran bagi orang tua dan keluarga. Onan adalah anak laki-lakinya yang kedua juga jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Pada zaman itu ada budaya, yaitu apabila sang kakak mati tanpa keturunan, adiknya masuk ke kamar istri kakaknya, supaya membangkitkan keturunan bagi kakaknya. Onan berpikir bahwa jika lahir cicit Yakub dari kakak iparnya, mungkin warisan dari Yehuda akan diberikan kepada anak itu. Maka ia menghampiri istri kakaknya itu, tetapi ia membiarkan maninya terbuang supaya kakak iparnya tidak mengandung. Tuhan Allah melihat hal itu jahat, akhirnya membunuh Onan. Yehuda yang belum pulih dari kesedihan oleh karena kehilangan anak sulungnya, menghadapi kehilangan anak laki-lakinya yang kedua. Ia susah menghadapi Tamar, menantunya. Sela, anak laki-lakinya yang ketiga masih kecil. Maka Yehuda menyuruh Tamar menantunya tinggal di rumah ayahnya sampai Sela anak yang ketiga itu besar. Setelah Tamar pergi,
rumah Yehuda sangat sepi. Sela kurang bersemangat seperti angsa yang tidak bisa berkabung dengan kumpulannya. Ditambah pula sebelum ia dipulihkan dari luka hati itu, istri Yehuda juga meninggal dunia. Kesedihan Yehuda tidak dapat diungkapkan. Mungkin air mata juga telah habis. Yehuda melewati banyak waktu untuk menyadari bahwa kehilangan anak sulung dan anak yang kedua, memulangkan menantu dan kehilangan istri, semua itu adalah hukuman dari Tuhan Allah. Setelah istri Yehuda meninggal dunia, lewatlah waktu yang cukup lama. Ketika ia pergi ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, ia tergoda oleh seorang perempuan dan bersetubuh dengan dia. Setelah bangun dari tidur, Yehuda melihat perempuan sundal itu telah pergi. Pada tahun berikutnya, Yehuda mendengar kabar yang sangat buruk, yaitu Tamar, menantunya yang tinggal di rumah ayahnya sebagai janda, sekarang mengandung. Yehuda tidak tahu harus bagaimana. Selama ini ia bertahan dengan hal-hal yang malang yang terjadi kepada dia. Tetapi setelah mendengar kabar itu, amarahnya meledak. Ia berkata, "Bawalah perempuan itu supaya dibakar." Tetapi Tamar menantunya menunjukkan cap meterai serta kalung dan tongkat sambil mengatakan, "Dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung." Yehuda tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Ia bukan istri, bukan juga menantu. Tamar melahirkan anak kembar. Mereka bukan anak Yehuda, tapi bukan juga cucunya. Dari saat itulah Yehuda mengintrospeksi kehidupan dirinya selama ini. Kemudian ia dapat mengerti Yakub ayahnya. Ia tidak mampu menjaga hanya 3 anak dan seorang istri. Padahal Yakub ayahnya kehilangan Rahel, kehilangan Yusuf, dan masih banyak sekali tanggungan anak-anak, cucu-cucu, ditambah 4 istri. Betapa sulit kehidupannya. Setelah pikirannya sampai ke situ, ia ingin pulang kepada ayahnya. Dari situlah Yehuda berusaha untuk menjadi anak yang rendah hati dan setia. Ia mengambil keputusan bahwa ia pulang dan akan menghormati ayahnya. Lalu ia kembali kepada ayahnya, namun terjadi kelaparan. Semakin kuranglah makanan, padahal semakin bertambah anggota keluarga mereka. Masa kelaparan semakin panjang. Akhirnya terpaksa mereka pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Secara kebetulan mereka disangka mata-mata di situ dan Simeon ditahan. Yehuda pulang dengan keadaan begitu, namun ia sebagai penanggung jawab masalah itu, ia memeriksa air muka Yakub ayahnya. Yakub tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yehuda tidak tahu harus melakukan apa. Beberapa waktu lagi makanan akan habis. Yehuda dipanggil ayahnya. Yehuda menjawab, "Kami tidak dapat membeli bahan makanan jika kami tidak membawa Binyamin." Atas desakan ayahnya yang mengatakan, "Jikalau tidak membeli bahan makanan, 70 orang keluarga kita akan mati kelaparan. Sampai kapan kalian hanya mengamati saja?" Yehuda tidak pernah mengeluarkan perkataan yang sesulit ini selama hidupnya. Yakub yang mendengarnya menjadi susah hati. Rahel mati. Yusuf juga menghilang. Makanan yang dibawa dengan penjualan Simeon sebagai budak telah habis. Kehabisan uang. Semua permata telah ditukar dengan makanan. Sekarang diminta untuk menjual Binyamin. Yakub langsung menolak. Seandainya semua akan mati kelaparan pun tidak bisa melakukan seperti itu. Dia berteriak, "Lenyaplah semua di depan mataku." Yehuda tidak mempunyai keberanian untuk menghadapi muka ayah. Ia keluar dari tempat itu. Tetapi setelah beberapa hari, Yakub memanggil Yehuda. Yakub berpikir dengan tenang. Seandainya ia bersama Binyamin terus, begitu melewati beberapa hari, Binyamin pun akan mati kelaparan. Kalau begitu mungkin lebih baik ia dijual sebagai budak di rumah yang cukup banyak makanan. Ia akan bisa makan kenyang di situ. Kemudian kita dapat membeli bahan makanan lagi. Lalu Binyamin juga hidup, anak-anak cucu-cucu juga akan hidup, pikirnya. Jika terpaksa aku kehilangan Binyamin, biarlah juga kehilangan. Yehuda yang mengambil Binyamin dari Yakub yang berat hati itu merasa tanggung jawabnya berat. Yehuda yang memohon di depan Yusuf, Raja Mesir, sekarang bukan lagi Yehuda yang bersikeras seperti ketika menjual Yusuf pada masa lalu. Yehuda mengalami banyak kesulitan.
ia menyadari kesalahannya dan semakin menjadi orang yang bertanggung jawab. Tuhan Allah memberi hak kesulungan kepada Yehuda yang seperti ini dari 12 anak-anak Yakub. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke satu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Kejadian 49 ayat 8-12.